Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada Al-Mabhasul Khamis fin Nasakh, pembahasan yang kelima tentang nasakh. Al-Mabhasul Khamisu fin Naskhi. Ini ada, insyaallah ada yang kurang ini ya di dalam judulnya. Al-Mabhasul Khamisu fin Naskhi. Adapun pembahasan yang kelima fin Naskhi ialah tentang nasakh. Wahuwa dan adapun nasakh luwatan secara bahasa al-izalatu ialah menghilangkan atau menghapus. Yuqalu dikatakan, apa yang dikatakan yaitu apa ini ya? Nasakhatis syamsu menghilangkan asyamsu apa matahari al-dhilla terhadap bayangan. Idza azalatu ketika menghilangkan siapa asyamsu hu terhadap al-dhill. Wa rafa'athu dan mengangkat atau menghilangkan apa asyamsuhu terhadap al-dhil bimbisatiha dengan menyebarnya asyamsu, dengan menyebarnya asyamsu. Jadi secara bahasa nasakh itu adalah al-izalah. Wakilah dan dikatakan maknahu, apa yang dikatakan yaitu ini. Maknahu adapun pengertian nasakh secara bahasa maksudnya an-naklu ialah an-nakl menyalin min qaulihim dari perkataan mereka nasakhtu ya nasakhtu menyalin aku atau memindahkan aku, tapi yang lebih tepat ini menyalin ya. Nasakhtu menyalin aku ma terhadap sesuatu fi hadzal kitabi di dalam kitab ini. Idza naqaltu ketika menyalin aku ma terhadap sesuatu fihi di dalam hadzal kitab ila akhirah pada sesuatu yang lain. Jadi secara bahasa nasakh itu ada yang bermakna izalah dan ada yang bermakna naqal. Nah, dari dua makna ini yang lebih tepat dengan pembahasan nasakh di dalam usul fikih adalah makna yang pertama yaitu al-izalah, menghapus atau menghilangkan. Wasar'an dan secara syara, apa yang dimaksud dengan nasakh? Raf'u hukmin syar'i ialah menghilangkan hukum syara bidalilin syar'i dengan dalil syara mutaakhirin yang datang belakangan. Yang datang belakangan. Jadi yang dinamakan nasakh itu adalah menghapus berlakunya hukum syara melalui dalil syara yang datang kemudian, yang datang belakangan. Nah, itu yang disebut dengan nasakh. Nah, di dalam nasakh itu ada 3 bagian atau 3 arkan. Apa saja? Pertama disebut dengan an-nasikh, yaitu dalil syar'i yang datang kemudian, yaitu dalilun syar'i mutaakhir. Kemudian yang kedua disebut dengan mansukh. Mansukh itu adalah dalilun syar'i mutaqaddim. Dalil syara yang datang terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada yang disebut yang ketiga, ada yang disebut dengan amaliyatur rafa. Proses
menghapus atau menghilangkan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian tersebut. Prosesnya itu disebut dengan nasakh. Jadi ada yang disebut dengan nasikh, ada yang disebut dengan mansuh, dan ada yang disebut dengan nasakh. Nah, definisi ini, definisi yang disebutkan oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim di dalam kitab ini, yaitu definisi dari nasakh, bukan definisi dari nasih atau mansuh. Raf'u hukmin syar'i bidalilin syar'i mutaakhir. Kemudian nasakh itu terbagi bi'tibari mahallihi berdasarkan tempatnya. Apa yang dinasakh, tempatnya apa yang dinasakh, maka ini terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Wayang qasimuh dan terbagi an-nashu apa nasakh inda ba'dihim menurut sebagian ulama ila aksamin kepada beberapa bagian. Inda ba'dihim kepada beberapa bagian. Jadi nasakh itu memiliki beberapa bagian berdasarkan beberapa sudut pandang. Kalau berdasarkan bi'tibari mahallihi, berdasarkan tempatnya, tempat yang terkena nasakh, apanya yang dinasakh, maka nasakh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nashur rasmi wa baqaul hukmi, yang kedua adalah nashul hukmi wa baqaul rasmi, yang ketiga adalah nashul hukmi war rasmi ma'an. Ini ada tiga. Nah, yang pertama disebutkan oleh musannif di sini adalah pembagian nasakh bi'tibari mahallihi. Yaitu pertama, nashur rasmi wa baqaul hukmi. Menasakh rasm, yang dimaksud dengan rasm ini adalah tulisannya, tulisan dan bacaan Al-Qur'annya. Itu yang disebut dengan rasm. Menasakh rasm, tulisan Al-Qur'an, wa baqaul hukmi, dan tetapnya hukum. Artinya bacaan ayat Al-Qur'annya, tulisannya di dalam mushaf itu tidak ada, tapi hukumnya ada. Hukumnya ada. Berarti itu adalah naskur rasmi wa baqaul hukmi. Contohnya contohnya asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Ini insyaallah kurang ya. Ini farjumuha. Di naskah yang lain adalah farjumuhuma. Tapi yang lebih tepat insyaallah farjumuhuma. Asy-syaikhu adapun orang tua yang berzina. Nah, ini langsung ke orang tua aja ya. Asy-syaikhu adapun ini yang dimaksud dengan asy-syaikh laki-laki yang sudah tua. Asy-syaikhu adapun laki-laki yang sudah tua wasyaikhatu dan perempuan yang sudah tua idza zanaya ketika berzina keduanya asy-syaikhu wasyaikhah farjumuhuma maka merajamlah kalian huma terhadap keduanya asy-syaikhu wasyaikhah albattata dengan pasti. Qala Umaru radhiyallahu anhu berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu semoga meridhai Allah siapa Allah anhu dari Umar. Fa inna maka sesungguhnya kita qad qara'naha ialah sungguh telah membaca kita terhadap hadhil ayat itu asyaihu wa syekhatu idza zanaya farjuhuma albattata. Rawahu meriwayatkan hu terhadap qaulu Umar asy-Syafi'i siapa Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selain Imam Asy-Syafi'i. Wa qad rajama ini bukan rahimah tapi yang lebih tepat ini adalah rajama. Wa qad rajama dan sungguh telah merajam siapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-muhsana ini terhadap dua pezina muhson, terhadap dua orang pezina muhson. Muttafaqun disepakati ya alaihi atas hadal hadis yaitu waqat rajama ini. Waqat rajama sallallahu alaihi wasallam muhsana ini. Artinya muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wahuma dan adapun keduanya al-muhsana ini, al-muradu ialah yang dimaksud bisyaihi dengan kata syaih, wasyaikhoti dan syaikhoh. Bisyaihi wasyaikhoti. Nah, secara tulisan, secara bacaan, kalimat asyaihu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata ini di dalam mushaf Al-Quran tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi hukumnya tetap berlaku. Kalau ada orang tua yang sudah tua ya, nah, yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia melakukan perzinahan, maka dia harus dirajam. Hukumnya tetap berlaku. Cuman bacaannya secara ayat ini, ya, bacaan ayatnya di dalam mushaf Al-Quran itu sudah tidak ada. Ini yang disebut dengan nashur rasmi wa baqaul hukmi. Kemudian yang kedua, wa nashul hukmi wa baqaul rusmi, dan menasah hukum wa baqaul rasmi dan tetapnya tulisan. Artinya hukumnya sudah tidak berlaku, cuman bacaan ayatnya ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya qala berfirman siapa Allah taala maha luhur siapa Allah. Walladzina dan adapun orang-orang yutawaffauna yang diwafatkan minkum dari kalian wayadaruna dan meninggalkan siapa alladzina azwajan pada istri-istri wasiyatan ay falyusu wasiatan maka dengan wasiat maka dengan berwasiat li azwajihim terhadap istri-istri alladzina mataan ay famati'uhunna mataan maka dengan memberi nafkah ilal hauli sampai setahun ilal hauli sampai setahun. Artinya kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus melakukan iddah selama setahun. Selama setahun. Nusikha dinasah apa qauluhu ta'ala walladzina yutawaffawna minkum ini diayatin dengan ayat yaitu yatarabbasuna menunggu siapa azwaj yatarabbasuna menunggu siapa azwaj bi anfusihinna dengan dirinya azwaj arba'ata asyhurin wa asyra selama 4 bulan dan 10. Artinya 4 bulan 10 hari. Wa asyra dan 10 hari. Nah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli di dalam Al-Qur'an ada. Tulisannya ada, bacaannya ada. Cuman hukum yang terkandung di dalam ayat ini tidak berlaku karena sudah dinasah dengan ayat yang lain yaitu yatarabbasuna bi anfusina arba'ata asyurin wa asyra. Kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang dimaksud dengan nashul hukmi wa baqaur rusmi. Hukumnya sudah tidak berlaku, cuman bacaannya ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, wanashul amraini ma'an dan menasah dua perkara ma'an secara bersamaan. Artinya nashul hukmi wa nashul rasmi. Hukumnya dinasah, bacaannya, tulisannya di dalam Al-Qur'an juga tidak ada. Contohnya kehadisil muslimi seperti hadis Imam Muslim an Aisyah yang bersumber dari Sayyidah Aisyah. Karena ada fima ialah pada sesuatu unzila yang diturunkan apa ma yang diturunkan apa ma apa ini menjadi isim dari kana ya, isim dari kana jumlah ini menjadi isim dari kana ya asyru radaatin maklumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi maklumatin yuharrimna bi khamsi maklumatin yuharrimna ya. Asyru radhaatin adapun 10 susuan maklumatin yang diketahui yang dimaksud dengan yang maklumat ini adalah mengenyangkan. Maklumatin yang diketahui yuharrimna ialah membuat mahram apa asyru radhaat. Fanusikhna kemudian dinasah apa asyru radhaat bi khamsi maklumatin dengan 5 susuan yang diketahui yuharimna yang membuat mahram apa khamsu maklumat atau khamsi maklumat. Nah,
Di dalam Al-Quran, ayat ini tidak ada. Hukumnya juga tidak berlaku. Hukumnya juga tidak berlaku. Nah, ini yang dimaksud dengan nashul amroini ma'an. Atau nashul hukmi warrosmi ma'an. Kemudian, sekarang akan menjelaskan pembagian nasah ya dari segi nasih dan mansuh. Bi'tibarin nasih wal mansuh. Apakah nasihnya berupa kitab atau berupa sunnah? Mansuhnya berupa kitab atau berupa sunnah? Ini yang akan dijelaskan. Wa yajuzu dan boleh nashul kitabi apa menasah Alkitab, Al-Quran, bil kitabi dengan Al-Quran. Kama sebagaimana sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma fi ayatail iddati di dalam dua ayat iddah. Yang dimaksud dengan dua ayat iddah adalah walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajim mata'an ilal hauli. Dan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Di sini yang menjadi nasikh adalah yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Dan ini berupa ayat Al-Quran. Yang menjadi mansuh adalah walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja ila akhirih, dan ini berupa ayat Al-Quran juga. Jadi mansuhnya berupa Alkitab atau berupa ayat Al-Quran, nasihnya juga berupa Alkitab atau berupa ayat Al-Quran. Wa nashus sunnati bil kitabi, dan menasah hadis bil kitabi dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Artinya ya, yang menjadi mansuh adalah hadis, yang menjadi nasih adalah ayat Al-Quran. Mansuhnya berupa hadis, nasihnya berupa ayat Al-Quran. Contohnya, kastikbali baitil maqdisi, seperti menghadap Baitul Maqdis, ats-tsabiti yang tetap, bisunnatil fi'liyati dengan sunnah fi'liyah, dengan sunnah yang berupa tindakan atau perbuatan Nabi, fi hadis sahih ini di dalam hadis Bukhari Muslim. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaqbalahu, menghadap siapa Nabi hu terhadap Baitul Maqdis, fi sholati di dalam sholat, sanata asyara syahran, selama 10 bulan. Lalu ini bukan sanah ini. Di dalam naskah yang lain bukan sanah, tapi sittata asyara syahron. Ya, ini keliru ini. Fi sholati di dalam sholat, sittata asyara syahron, selama 16 bulan. Selama 16 bulan. Nusikho dinasah apa istiqbalu baitil maqdis biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala. Biqaulihi dengan firman Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah, yaitu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli, maka memalingkan kamu Muhammad, wajhaka terhadap wajahmu Muhammad, syatrul masjidil harami, terhadap arah masjidil haram. Pada arah masjidil haram. Pada arah. Nah, mansuhnya berupa hadis dan nasihnya berupa ayat Al-Quran, yaitu yang nasihnya yaitu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian wa nashus sunnati bis sunnati, dan menasah hadis dengan hadis. Artinya mansuhnya berupa hadis, nasihnya juga berupa hadis. Kahadisi muslimin, seperti hadis Imam Muslim. Kuntu ada aku nahaitukum, ialah melarang aku, kum kepada kalian, an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur, fazuruha, maka menziarahilah kalian ha terhadap kubur. Ini benih kobri ya, yang lebih tepat itu adalah kubur. An ziyaratil kuburi, benih, bukan an ziyaratil kubri, tapi an ziyaratil kuburi. An ziyaratil kuburi, dari mendatangi kuburan-kuburan atau menziarahi kuburan-kuburan, fazuruha, maka menziarahilah kalian ha terhadap kubur, ha terhadap kubur. Di sini
Yang menjadi mansuh adalah hadis, yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sampai sini. Kemudian yang menjadi nasih juga hadis, yaitu kata fazuruha ini menjadi nasih. Juga ini berupa hadis, perkataan Nabi. Jadi mansuhnya berupa hadis, nasihnya juga berupa hadis. Wa qala ba'duhum dan berkata ba'duhum siapa sebagian ulama, ya juzu boleh nasul kitabi apa menasah Alkitab, Al-Quran, bisunnati dengan sunnah. Artinya yang menjadi mansuh itu adalah ayat Al-Quran, yang menjadi nasih adalah hadis Nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Cuman ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Kalau menasah Al-Quran dengan hadis, ini tidak boleh menurut sebagian ulama. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian idza hadara ketika datang ahadakum terhadap salah seorang kalian al-mautu apa mati ya. Intaroka apabila meninggalkan siapa ahadukum khairan terhadap harta yang banyak. Yang dimaksud dengan khairan adalah harta yang banyak. Apa yang diwajibkan al-wasiyatu apa berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tua wal akrobina dan para kerabat. Nusikho dinasah. Nusikho apa nusikho dinasah apa qauluhu ta'ala biqaulihi dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam la wasiyata tidak ada apa wasiat diwarisin bagi untuk ya la wasiyata tidak ada apa wasiat liwarisin untuk pewaris atau ahli waris. Ini kurang alifnya ya. Banyak yang keliru ini tulisannya. La wasiyata liwarisin tidak ada apa wasiat liwarisin untuk ahli waris. Ini ya. Di dalam ayat ini Allah mewajibkan agar berwasiat kepada ahli waris. Cuman di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya berwasiat kepada ahli waris ini tidak boleh. Berarti ada hadis yang menasakh ayat Al-Quran. Ini contohnya ini. Rawahu meriwayatkan terhadap qaulihi sallallahu alaihi wasallam at-Tirmidzi siapa Imam at-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.